Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters Drabanian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di majelis rutin kita di setiap Rabu malam di kajian rutin Drabanian, alhamdulillah. Dan kita berkumpul pada hari ini, alhamdulillah, masya Allah, kita kembali akan bersama menikmati sajian ilmu yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita guru kita Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Al-Syafidahullah Ta'ala. Namun mohon izin sebelum menyapa beliau, rekan-rekan sekalian, tentunya setelah bersyukur kepada Allah, kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada antum semua yang telah berkenan untuk terus hadir, untuk bisa beristiqomah kita bersama-sama menikmati nikmat iman dan Islam kita, dan serta waktu luang untuk bisa hadir di kajian Rabu malam. Dan setelah itu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, baik dari panitia Drabanians, kemudian maupun juga rekan-rekan panitia dari Rizal Yuliar Putra Official, dan juga semua teman-teman sekalian, terkhusus kepada semua teman-teman yang telah mensupport, khususnya rekan-rekan dari supported ada menuju Izzah, pelatihan dan juga pendampingan scale up usaha sesuai syariat. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Samase Wardrobe, ya, Samase Sentro, Samase Official, Samase Cloth, atas produsen wardrobe Muslim Syari yang sangat nyaman digunakan untuk momen-momen keseharian maupun momen formal. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Brandsto Apparel, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Habi Official, ya, masya Allah. Seluruh teman-teman support ini akan menyiapkan hadiah di akhir sesi nanti, karena akan ada kuis yang akan Ustaz sampaikan. Dan juga setelah itu juga teman sekalian, mari kita kembali meluruskan niat bahwasanya akan kita laksanakan adalah sebuah ibadah yang agung, walaupun via online, masya Allah, ya. Ini adalah sebuah majelis ilmu. Dan tentunya juga di majelis ini juga kita bersama-sama berdoa semoga Allah mudahkan kita segera berjumpa di majelis offline, tentunya di Al-Azhar insya-Allah. Baik, kita akan menyapa guru kita yang alhamdulillah telah tergabung, yaitu Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Al-Syafidahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Masya Allah, Ustaz. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah baik. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Kabar baik, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya kembali. Sungguh senang sekali bisa berjumpa dengan Ustaz. Barakallahu Ustaz. Baik rekan sekalian, kita menyiapkan sebuah tema yang masih relate dengan keseharian kita, ya, Masya Allah. Ini buat brothers and sisters nih, ya. Mau tinggal dimanapun, nggak mungkin tinggal sendirian, ya. Di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, mau itu di kontrakan, di kosan, apartemen, rumahan, ya kan, rumah kampung, kita tentunya nggak bisa lepas dari mereka yang pintu rumahnya berdekatan dengan kita, yang bahkan pagar temboknya berdempetan dengan tempat kita, ya. Dan ya, masih ingat nggak sih? Mungkin zaman dulu belum zaman lampu otomatis kayak sekarang, ya. Kalau kita mau sapa, nitip ke tetangga kan, ya. Bu, Pak, mohon izin nitip lampu depannya, nyalakan sebagainya. Ini sungguh-sungguh sebuah reality, ya, apalagi kita di kultur timur, ya, Ustaz, masya Allah, yang sangat lekang sekali dengan pertetanggaan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan kesibukan di dunia perkotaan, khususnya di kota-kota besar, ya, masya Allah, tampaknya ada tetangga mulai sedikit terlunturkan dengan kesibukan kita berangkat pagi pulang malam, kemudian juga tegur sapa yang kurang dan sebagainya. Padahal ternyata, wah, ini menarik nih, akan Ustaz sampaikan sejauh mana sih hak-hak tetangga dan juga bagaimanakah adab-adab sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kita akan angkat pada kesempatan kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Rizal yang telah bergabung terkait tema ini yang tentunya sangat menarik. Seperti apa sih hak-hak tetangga, dan yang ternyata sangat detail sekali Islam ajarkan. Baik Ustaz, kita akan coba mengawali sajian ilmu kita kepada Al-Ustaz. Seperti apa sesungguhnya hak tetangga dalam Quran maupun Sunnah, dan bagaimana
hak dan kewajibannya kepada Al-Ustaz. Kami silakan untuk bisa berkenan menyampaikan materinya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Akhi Alvin, jazakallahu khairan. Ikhwah dan akhwat, brothers and sisters di mana saja berada rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bihudahum ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Thumma amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita ingin mengkaji dengan komprehensif, lengkap, utuh tentang bagaimanakah bertetangga yang dituntunkan di dalam Islam, maka subhanallahil azim, kita dapatkan sedemikian lengkap tuntunan itu baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu ayat yang barangkali harus senantiasa kita ingat dalam berbagai segmen kehidupan, dalam dimensi dan lingkup apapun itu. Harus diyakini, teman-teman sekalian, brothers and sisters, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ketika kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak sedikit pun tersisa kecuali telah dituntunkan di dalam Islam. Dalam apapun. Mencakup dimensi kehidupan dan lingkup sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayatnya cukup panjang. Di bagian dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku penuhi untuk kalian nikmatku dan aku jadikan Islam sebagai agama yang sempurna untuk kalian. Subhanallah. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Jadi kalau tadi Akhi Alvin mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, sungguh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat tidak bisa terbilang. Apalagi kalau kemudian tadi kita dengarkan ayat ini. Bayangkan kita alhamdulillah diberikan nikmat hidayah oleh Allah menjadi pengikut agama yang telah betul-betul diproklamirkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Tidak sembarangan kesempurnaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Termasuk yang akan kita bahas tentang bagaimanakah bertetangga. Pasti menjadi bagian dari tuntunan agama yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dalam berbagai jalur, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa waqad haddatstukum bih, wa ma min syai'in yub'idukum 'anil nar illa waqad haddatstukum bih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku ajarkan untuk kalian. Demikian pula tidak ada sesuatu pun yang dapat menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku pun telah mengajarkannya untuk kalian. Dalam redaksi riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian, memasukkan kalian ke dalam surga kecuali telah aku perintahkan.
Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku telah larang kalian akannya. Subhanallah. Maka kesempurnaan agama Islam ini menjadikan kita yakin bahwa dalam dimensi dan segmen kehidupan kita, baik secara individual atau sosial, maka pasti sudah ada tuntunan. Bukan sembarang tuntunan, tapi tuntunan yang sempurna. Bukan oleh siapa orang menyempurnakannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakannya langsung. Dan ada satu ayat lain yang mencakup semua bentuk kebaikan, sekaligus ayat tersebut menetapkan larangan dari kita melakukan segala bentuk keburukan. Tepatnya dalam surat An-Nahl, ya, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan, ayat ini sering kita dengar ya teman-teman sekalian, di penghujung khutbah Jumat biasanya. Imam membaca, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat baik, dan untuk menyantuni siapapun yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Subhanallah. 3 hal ini merupakan muara segala bentuk kebaikan. Allah perintahkan kita untuk berbuat adil, berbuat baik, dan menyantuni terutama mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Masih di ayat yang sama, Allah langsung sambung dengan larangan. Allah melarang kalian untuk berbuat keji, fahsya, berbuat kemungkaran, dan juga berbuat kezaliman. Hal ini dinasihatkan kepada kalian agar kalian mengingat. Maka mengawali pembahasan kita, kalau kita kemudian sudah mengetahui hal-hal tersebut, kita menjadi kemudian bersemangat mempelajari. Oh ya, kalau begitu semuanya sudah lengkap. Iya, lengkap. Kalau begitu semuanya akan menghadirkan kebaikan bagi kita. Iya, semua akan menghadirkan kebaikan buat kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian kita bicara tentang tetangga, maka kita perlu tahu tetangga itu definisinya apa. Siapakah tetangga itu? Di dalam disiplin bahasa Arab dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, bahwa tetangga itu adalah al-jaru man yaqrubu maskanuhu minka. Tetangga itu adalah yang tempatnya dekat denganmu, yang tinggalnya dekat denganmu. Dan ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tak kenal Imam Asy-Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Um, ya, dalam kitabnya Al-Um, beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tetangga itu, kata beliau, kullu man qaraba badanuhu badana sahibihi qila lahu jar. Siapa saja yang badannya berdekatan dengan badan temannya, maka itu adalah tetangga. Maka benar sekali bahwa tetangga itu tidak hanya yang dekat rumahnya saja. Tetapi kalau seandainya kita berada di kantor, kita tinggal di apartemen, kita punya toko yang berjejer dengan toko-toko lain, kita memiliki kebun yang kebun kita berdampingan dengan kebun orang lain, siapa saja yang kemudian berdekatan tempatnya, berdekatan fisik badannya, maka itu dapat disebut sebagai jar, tetangga. Karenanya para ulama menyatakan tempat-tempat tadi, rumah, ya, apartemen, kos, kontrakan, mes, asrama, atau mungkin meja kantor, dan lain sebagainya,
bisa masuk ke dalam kategori jar, tetangga. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan seperti apakah hak tetangga yang harus kita penuhi. Agar jangan sampai kemudian kita menyatakan bahwa diri kita seorang muslim, agama kita adalah agama yang sempurna, yang kita ikuti adalah panutan kita Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata perlakuan kita terhadap tetangga kita buruk. Bukan Islam yang keliru, tapi kita yang belum sepenuhnya menjalankan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Menarik tatkala para ulama mendefinisikan tetangga, bahkan mereka menyatakan satu istri dengan madunya ketika seorang itu berpoligami, ya tentu ini akan menjadi lebih spesifik kepada mereka yang sudah mempraktekkan poligami. Antara seorang istri dengan istri yang lain bisa disebut jar, tetangga. Dan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada kisah yang cukup panjang. Kisahnya cukup panjang, yang kemudian dari kisah panjang tersebut diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 28 dan seterusnya, ya, pada surat Al-Ahzab. Pada surat Al-Ahzab ayat 28 dan seterusnya. Di dalam riwayat panjang tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah binti Umar, istri beliau, Hafsah. Hafsah adalah putri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah berkata kepada Hafsah, ya, la yaghurrannaki in kanat jaratuki awda. Wahai Hafsah, jangan kemudian engkau menjadi cemburu sekiranya tetanggamu, yakni Aisyah radhiyallahu anha, lebih terang daripada engkau, lebih putih, lebih cantik, dan seterusnya. Rasulullah SAW menyatakan kepada Hafsah, istri beliau, tentang Aisyah yang juga istri beliau adalah jar, tetangga. Maka subhanallah, berarti banyak hal yang mencakup definisi tetangga, dan ini menjadi pembahasan yang cukup luas ketika kita terpanggil untuk menunaikan hak-hak pertetanggaan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Al-A'mash, ya, seorang tabi'in, A'mash, seorang tabi'in yang Sulaiman ibnu Mahran atau Mihran, beliau berguru dari Anas ibnu Malik, ibnu Abi Aufa dan yang lain. Beliau pernah ditanya. Kata si penanya, wahai Al-A'mash, apa yang engkau lakukan ketika engkau kehilangan seseorang? Jadi Al-A'mash ditanya tentang kalau beliau itu kehilangan seseorang. Ternyata kejadian tersebut terjadi pada saat mereka duduk-duduk di masjid. Kondisi waktu itu, para ulama as-salaf terdahulu, mereka biasa memperhatikan kondisi saudara, tetangga, teman mereka di masjid. Jadi di masjid, oh, fulan alhamdulillah sehat, fulan alhamdulillah ada, fulan alhamdulillah hadir. Kemudian Al-A'mash ditanya, bagaimana kalau engkau tidak melihat temanmu? Kata Al-A'mash, kami saling melihat setelah sholat. Ketika kami tidak mendapatkan satu hari ada tetangga kami yang tidak ada, kami berpikir, oh ya mungkin dia ada uzur, mungkin sedang ke pasar, sehingga sholat di tempat yang lain dan seterusnya. 2 hari dicari lagi. Kalau kemudian sudah 3 hari, mereka berpikir bahwa yang bersangkutan ini sakit, dan ternyata juga memang bukan safar, maka langsung dijenguk. Artinya,
bagaimana mereka para tabi'in sangat memperhatikan satu sama lain di antara mereka. Dan salah satu tempat yang menjadi media mereka untuk memantau, melihat, senang jika bertemu adalah di masjid. Berbeda dengan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tatkala Al-Hasanul Basri ditanya, tetangga itu siapa? Siapa yang disebut dengan jar? Jar bahasa Arab artinya adalah tetangga. Kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itulah tetangga. Subhanallah. Berarti luas sekali pembahasan tentang tetangga. Tetangga itu bukan cuma 1, 2, 4 rumah kanan, kiri, depan, belakang kita. 40 rumah. Jadi 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Mereka adalah tetangga. Maka ini adalah sesuatu yang memang perlu diperhatikan karena ternyata para ulama ussalaf memperhatikannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini sedang akan membahas sesuatu yang betul-betul memang ada di realita kehidupan kita dan sangat disayangkan kalau ternyata kita yang sudah betul-betul memperhatikan tuntunan Islam, sudah berhijrah, ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita belum berbuat yang terbaik untuk tetangga kita sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, jika kita ditanya, Ustadz, sebesar apa perhatian Islam dalam hak tetangga? Maka boleh dilihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Ini yang pertama. Hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang hamba kepada Allah disebutkan di awal ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 9 berikutnya adalah bagaimana seseorang terhadap sosial yang berada di sekitarnya di kehidupan dunia. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik satu kepada kedua orang tua. Pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua sangat panjang dan kami cukup yakin teman-teman sekalian, brothers and sisters juga sudah sangat sering mendengarnya. Dengar kembali, ingat-ingat lagi. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk bertauhid, mengesahkan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua. 1. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bidzil qurba, berbuat baik jugalah kepada siapapun yang masih memiliki kekerabatan denganmu. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada kaum miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baik terhadap tetangga yang masih memiliki kerabat. Sebetulnya dia masuk kepada kategori kerabat. Tapi boleh jadi ada kerabat yang memang bertetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, berbuat baiklah kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Was-sahibi bil jambi, berbuat baiklah terhadap teman yang dekat, yang berada dekat dengan kalian.
Wabnis sabil, berbuat baiklah kepada seseorang yang terputus perjalanannya karena habisnya perbekalan. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada siapapun yang menjadi budak sahaya atau hamba sahaya. Dari 9 ini, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada mereka. Uniknya, hanya tetangga yang disebutkan 2 kali. Di satu ayat ini, tetangga disebutkan 2 kali. Wal jari dzil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Padahal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan berbuat baiklah kepada tetangga, maka mau dia itu kerabat kita, mau bukan kerabat kita, dia tetangga, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali. Yang artinya Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ataupun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan kemudian melihat perhatian besar Islam lainnya selain di dalam ayat 36 surat An-Nisa ini. Tergambarkan demikian jelas pada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur, dari Aisyah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, terus menerus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Bukan sekali 2 kali, tapi terus menerus. Lagi diulang, terus diulang lagi, disampaikan kembali. Sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril alaihi salam akan datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tetangga akan termasuk yang mendapatkan warisan. Subhanallah. Saking seringnya malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai Nabi mengira jangan-jangan setelah ini kemudian akan ada wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hukum bahwa tetangga termasuk yang dapat warisan. Walaupun kenyataannya tidak. Tapi saking seringnya malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai demikianlah dugaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti besar ini perhatian Islam kepada kita semua untuk berbuat baik terhadap tetangga. Dalam hadis yang lain, dan ini juga hadis yang cukup menarik agar kita ketahui bersama bagaimana semestinya kita bertetangga. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih." Sahabat terbaik di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik kepada sahabatnya. Kita berteman nih, bersahabat dekat. Yang paling baik di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik persahabatannya kepada kita. Jadi kalau seseorang baik di dalam persahabatan, dan baik di sini ukurannya bukan kita. Baik itu bukan sering ngasih, sering traktir, sering kasih hadiah, sering berkunjung kepada kita, sering berbagi informasi, bukan. Yang baik itu adalah yang betul-betul sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ajak kita kepada kebaikan, cegah kita dari keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar, kita dinasihati,
Kita dimotivasi saat kita mungkin sedang pilu, ya. Kemudian kita dihibur saat kita mungkin bersedih, dan seterusnya. Dia selalu menjadikan kita semakin lebih dekat kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sahabat yang paling baik adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Kemudian Nabi lanjutkan, wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihim. Allahu Akbar. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Tetangga itu oleh Ar-Raghib Al-Asfahani disebutkan adalah kata yang tidak mungkin kecuali dia memiliki pasangan. Saya tidak disebut tetangga kecuali karena saya memiliki yang lain sebagai tetangga. Begitu juga mereka. Mereka tidak dikatakan tetangga kecuali karena mereka berdampingan dengan yang lain. Maka disebut tetangga karena satu sama lain saling berdekatan, berdampingan, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Dijelaskan oleh para ulama, dari hadis ini diketahui banyak hal tentang pertetanggaan. Di antaranya adalah yang pertama, kalau kita ingin baik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, maka kita harus tahu apa tuntunan Islam agar membentuk diri kita sebagai tetangga yang baik, sehingga tetangga yang baiknya itu menjadi status kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mendapatkan penilaian dari tetangga kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dapat predikat ini sebaik-baik tetangga. Kita harus tahu. Jadi konsekuensinya kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan predikat tetangga yang baik, dinilai oleh sesama manusia, dan menjadi tetangga yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terpahami dari hadis ini, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada mafhumul mukhalafah. Kalau ada tetangga terbaik di sisi Allah, berarti ada tetangga yang buruk di sisi Allah. Siapakah tetangga yang buruk di sisi Allah? Dialah tetangga yang buruk kepada tetangganya. Maka seseorang yang bersikap buruk kepada tetangganya, dia adalah seorang tetangga yang buruk dalam predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Maka ayo kita belajar, kita semangat untuk mengamalkan apa saja tuntunan Islam di dalam pertetanggaan. Agar kita setidaknya mendapatkan predikat baik, tetangga yang baik dari sesama tetangga kita, dan juga mendapatkan predikat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters yang dimuliakan Allah, kita hidup di kehidupan ini, baik di perumahan kompleks, perumahan ya, atau di apartemen, atau kos-kosan, atau kontrakan, dan lain sebagainya. Tapi masing-masing kita menjalankan kehidupan. Dan kita semua ingin bahagia. Kita semua ingin bahagia. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa ada 4 jenis kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia. Jadi ada 4 hal yang dengan keempatnya seseorang itu dapat diukur sebagai seorang yang bahagia. Artinya Islam juga tidak tutup mata bahwa bahwa seorang hamba realistis dia butuh bahagia di kehidupan dunia. Apa ukurnya? Ukurannya apa? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW menyatakan arba'un minas sa'ada, ada 4 kebahagiaan seseorang di dunia. Ada 4 kebahagiaan seseorang di dunia.
Ada 4 standarisasi kebahagiaan dunia yang didapat oleh seseorang. Apa saja? Yang pertama, al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Brothers and sisters, jadilah hamba yang salih, yang semoga dengan kesalihan itu Allah Subhanahu wa taala pasangkan kita dengan salihah. Ustaz, saya sudah terlanjur punya pasangan hidup, belum salih atau belum salihah. Berproses. Kalau saya adalah seorang laki-laki, maka saya berusaha bagaimana agar istri saya adalah istri yang salihah. Dia menjadi istri yang salihah. Karena ketika seseorang punya istri yang salihah, maka dia akan menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Kata Rasulullah SAW, ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan bagi seseorang di kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah punya istri yang salihah. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang cukup luas. Jadi Islam itu tidak melarang kita punya rumah yang luas. Luas itu tidak harus megah ya. Luas itu tidak harus berlebihan. Luas itu tidak sempit. Maka kebahagiaan kalau seseorang itu punya rumah yang luas. Ada ruang dia bercengkrama dengan anak-anaknya, ada ruang dia privasi bersama istrinya, ada ruang dia bisa bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, ada ruang ketika mungkin orang tuanya bertamu, atau mertuanya bertamu, atau temannya bertamu, ada cukup ruang. Maka kebahagiaan seseorang ketika memiliki rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Dan rumah di sini tidak harus juga milik pribadi. Mungkin dia masih kontrak, mungkin dia masih sewa dan lain sebagainya, tidak masalah. Mungkin dia masih numpang di rumah orang tuanya, di rumah kakak atau adiknya atau sahabatnya, tidak masalah. Yang jelas dia punya tempat tinggal yang cukup luas, itu adalah bagian dari ukuran kebahagiaan seseorang. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wal jarus salih. Satu di antara 4 ukuran kebahagiaan seseorang itu adalah punya tetangga yang saleh. Lihat, Islam memperhatikan ini. Tetangga yang saleh adalah bagian dari kebahagiaan kita hidup di dunia. Bayangkan kalau kita punya rumah yang megah, mobil yang banyak, dan lain sebagainya misalnya. Tapi tetangga kita tetangga yang buruk. Yang tidak mempedulikan hak-hak kita, yang selalu menyakiti dan menzalimi kita, yang tidak peduli terhadap kondisi kita, yang tidak mau menolong kita. Luar biasa ini. Sengsara dunia sebelum waliyadzubillah juga mungkin akan menjadi sengsara di akhirat. Maka seseorang ketika punya tetangga yang salih, maka itu adalah kebahagiaan di dunia. Dan yang keempat adalah al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Jadi Islam tidak tutup mata dengan realita kehidupan dunia. Islam agama yang realistis. Karenanya tadi disebutkan Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jadi boleh kita punya kendaraan yang nyaman. Bukan harus berlebihan. Nyaman saja. Sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Cukup buat mendukung aktivitas kita sehari-hari dan akan menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 standarisasi kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia ini. Punya istri yang salihah, punya tempat tinggal yang luas, punya tetangga yang salih, dan punya kendaraan yang nyaman. Ya. Demikian pula perhatian Islam terhadap tetangga begitu besar. Bahkan Nabi SAW sampai pernah berpesan dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'awwadzu billahi min jaris su'i fi daril muqam, fa innal jaral badiya muhawwalun ank." Kata Nabi SAW, berlindung dirilah engkau kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggalmu. Artinya tempat engkau stay. Tempat engkau berdomisili.
Berlindung dirilah engkau dari tetangga yang buruk di tempat tinggalmu, di tempat engkau berdomisili. Ya Allah, lindungi hamba dari tetangga yang buruk. Fa innal jaral badiya muhawwalun ank. Karena kalau tetangga buruk kita itu hanya sepanjang perjalanan, maka perjalanan itu akan berhenti. Kita akan terpisah dari tetangga perjalanan yang hanya sementara. Mungkin kita misalnya naik kendaraan transportasi umum, ternyata di samping kanan atau samping kiri kita adalah orang yang buruk. Dia mengganggu, dia begini, dia begitu. Maka kalau tetangga kita hanya sepanjang perjalanan safar saja, itu akan terhenti ketika safar kita selesai. Adapun tempat kita tinggal, tempat kita berdomisili, kalau kemudian kita punya tetangga yang buruk di tempat kita berdomisili, waduh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang perintahkan, ta'awwadzu billahi min jaris su'i fi daril muqam. Berlindung dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk di tempat engkau tinggal. Ini juga perhatian lain terhadap tetangga. Perhatian Islam terhadap tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, Islam menjadikan barometer keimanan adalah dilihat dari bagaimana kita bertetangga. Dan ini juga menjadi bagian dari perhatian Islam terhadap pertetanggaan, kehidupan bertetangga. Ternyata Islam menjadikan iman tercermin, terlihat barometernya melalui hubungan sosial kita dengan segenap tetangga. Banyak hadisnya. Coba kita lihat beberapa hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga dibawakan oleh Abu Shuraih Al-Khuzai, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya cukup yakin, brothers, sisters, teman-teman sekalian, di mana saja berada, rahimakumullah, sudah pernah dengar hadis ini. Setidaknya maknanya ya, terjemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia ganggu tetangganya. Jadi cerminan keimanan seseorang kepada Allah, cermin iman seseorang kepada hari akhir harus terbukti di dalam kehidupan sosial dengan tidak mengganggu tetangga. Allahu Akbar. Berarti kalau ada seseorang yang masih hobi mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, ada sesuatu yang harus diluruskan pada imannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Nabi melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya semampu dia. Memuliakan tamunya semampu dia. Memuliakan tamu merupakan bukti dan cerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. 3, ternyata yang pertama disebutkan fala yu'zi jarahu. Jangan dia sakiti, ganggu, zalimi tetangganya. Dalam jalur Abu Shuraih Al-Khuzai, redaksinya sedikit berbeda, tapi menguatkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi yang tadi, jangan dia ganggu tetangganya. Yang di sini, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Para ulama rahimahumullah menggabungkan kedua hal ini. Jadi kewajiban kita terhadap tetangga itu adalah 2.
Yang pertama, kita tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menzalimi. Yang kedua, kita berbuat baik kepadanya. Baik dengan ucapan atau perbuatan. Tidak mengganggu, tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan. Kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Ustadz, tetangga saya non-muslim. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengganggu tetangga non-muslim sekalipun. Justru perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim sekalipun, selama tetangga non-muslim itu atau non-muslim tersebut tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tempat kita tinggal, tidak menyakiti kita, tidak menghunuskan senjata kepada kita, dia seorang non-muslim yang biasa saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Silakan berbuat baik. Silakan bersikap adil kepada mereka. Meskipun non-muslim, tapi selama mereka tidak mengusir kalian dari rumah tempat tinggal kalian dan tidak memerangi kalian, maka berbuat baiklah, bersikap adillah. Allah tidak melarang kalian untuk melakukannya. Innallaha la yuhibbul muqsitin. Justru Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada hamba-hamba yang berbuat zalim. Allah tidak cinta kepada hamba-hamba yang melakukan gangguan kepada orang lain. Sebaliknya, Allah cinta kepada hamba yang berbuat adil. Allah cinta kepada hamba yang melakukan perbuatan baik. Jadi kita harus mencerminkan, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, dengan cara tidak menyakiti, tidak mengganggu kepada tetangga dengan bentuk apapun, dan hendaklah kita berbuat baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan bentuk apapun. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat kaget. Waman ya Rasulullah, siapa itu yang disumpahi 3 kali dinyatakan oleh Nabi tidak beriman? Siapa itu wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Siapa saja yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Siapa saja yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya, itu demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi sampai bersumpah. Dan Nabi SAW menyatakan tidak beriman. Diulangnya 3 kali. Serius. Ini bukti bahwa keimanan itu harus dicerminkan. Salah satunya dalam kehidupan sosial adalah dengan berbuat baik kepada tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu yang patut kita ingat adalah terhadap pasangan tetangga kita. Istri tetangga. Apalagi kalau tetangga itu adalah teman sejawat kita di perusahaan yang sama. Teman main sepeda bareng. Teman kita barangkali siskamling ya, ikut di dalam ronda, kegiatan ronda bareng. Tidak harus teman itu artinya teman SMP atau teman SMA, teman jenjang pendidikan, tidak. Di antara gangguan seseorang kepada temannya, kepada tetangganya adalah wal'iyadzubillah berzina dengan istri tetangga. Salah satu di antara dosa besar di dalam perspektif hukum Islam adalah
berzina dengan istri tetangga. Jangan bilang, alhamdulillah saya zinanya tidak dengan istri tetangga Ustadz, dengan orang asing bukan tetangga saya. Jangan bilang begitu. Karena maksudnya adalah zina itu dengan siapapun hukumnya haram. Dosa besar. Kita tidak sedang membahas itu. Tetapi ada dosa yang jauh lebih nista, jauh lebih besar, serius ketika zina itu diperlakukan kepada istri tetangga kita. Ini lebih serius. Karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyu dzambi akbaru indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab, an tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa besar paling besar adalah engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan itu dosa paling besar di antara semua dosa-dosa besar. Kemudian sahabat penanya ini bertanya lebih lanjut. Terus ada lagi dosa yang paling besar di sisi Allah, wahai Rasul. Nabi menjawab, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kau bunuh anakmu karena kau takut dia ikut makan bareng denganmu. Dan ada yang disebut dengan al-wa'dul khafi, pembunuhan halus. Belum jadi anak, batasi pembuahan. Karena takut saya nggak bisa kasih makan. Waduh, kalau tambah anak saya satu lagi, dia ambil jatah gajian saya ini untuk beli makan, untuk pendidikan, untuk ini, untuk itu. Akhirnya dia batasi. Kata Nabi SAW, dosa besar paling besar adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian sahabat penanya ini tertarik bertanya lebih lanjut, Rasul, apalagi dosa besar paling besar? Kata Nabi SAW pada urutan ketiga, antuzania bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Urutan ketiga. Setelah berbuat kesyirikan, membunuh anak keturunan karena takut lapar dan seterusnya, berzina dengan istri tetangga. Sekali lagi, bukan berarti kalau berzinanya dengan selain istri tetangga atau bukan istri siapa-siapa berarti boleh. Enggak, bukan begitu. Tetapi dosa ini menjadi semakin berlipat, semakin serius ketika yang dizinahi adalah istri tetangga yang semestinya kita berbuat baik, perintah dari Allah. Yang semestinya kita tidak ganggu dia. Yang semestinya kita berikan berbagai bentuk perilaku yang baik kepadanya. Ternyata justru istrinya dizinai. Waliyadzubillah. Ini adalah perbuatan yang sangat nista ya, yang sangat nista. Kemudian menarik ketika kita itu hidup di zaman gadget ya, di zaman online. Zinanya tidak harus kemudian fisik-fisik. Terkadang zinanya itu dengan waliyadzubillah saling berkomunikasi lebih dari batasan sewajarnya, semestinya. Dan kadang-kadang ini berawal dari sesuatu yang ringan. Jangan buka celah syaitan. Ya, kalau kita punya tetangga, maka hormati tetangga. Kalau tetangga kita punya istri, maka hormati istri tetangga kita seperti kita menghormati tetangga kita itu. Dan sebagaimana kita ingin diperlakukan, berbuatlah yang sama. Saya jadi teringat, cepat saja, bagaimana dulu ada seorang bernama Uthman bin Talhah bin Abi Talhah. Yang pada saat momen hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, ada yang terhambat berhijrah, diantaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang akhirnya terpisah dengan suaminya Abu Salamah. Abu Salamah berangkat duluan ke Madinah. Kemudian Abu Salamah dan Ummu Salamah juga terpisah dari putra mereka, Salamah kecil. Jadi Ummu Salamah di tengah-tengah keluarga besarnya yang masih musyrik. Salamah dibawa oleh paman-pamannya yang juga masih musyrik. Abu Salamahnya sudah berhasil hijrah ke Madinah. Lebih kurang 1 tahun Ummu Salamah bercerita tentang dirinya tiap hari selama lebih kurang 1 tahun berdiri di satu tempat yang tinggi namanya Abtah untuk
melihat ke arah Madinah, menangisi, ya Allah, saya ini seorang wanita terpisah dari suami dan anak saya. Sampai lebih kurang 1 tahun di lobi sama sepupunya, satu kerabatnya, agar Ummu Salamah dibiarkan menyusul suaminya. Kasihan ini perempuan. Sesampainya dari pusat kota Mekah, sesampainya di Tan'im, lebih kurang 6 atau 7 kilometer dari Al-Masjidil Haram, Ummu Salamah berjumpa dengan seorang musyrik. Waktu itu bernama Uthman bin Talha bin Abi Talha, masih musyrik. Ummu Salamah naik onta bersama putra kecilnya, ya Salamah radhiyallahu anhum. Ditanya, wahai Ummu Salamah, mau kemana? Saya mau ke Madinah menyusul suami saya. Mau beribadah kepada Allah yang tidak diganggu oleh Quraisy. Sama siapa? Tidak sama siapa-siapa. Aku dengan ontaku dan putra kecilku ini. Maka Uthman berkata, demi Allah engkau tidak akan berangkat sendirian, aku akan mengantarkanmu. Tapi subhanallah, yang menakjubkan pada diri Uthman, beliau tidak melakukan perbincangan dengan Ummu Salamah kecuali di awal saat itu saja, sama di say goodbye di akhir ketika sudah sampai di kota Madinah. 450 km kurang lebih. Pasti butuh perjalanan. Tidak cukup 1 hari. Setiap kali butuh istirahat, maka Uthman bin Talha bin Abi Talha menurunkan atau menderunkan ontanya Ummu Salamah. Kemudian beliau menjauh, Uthman menjauh agar Ummu Salamah turun, dan sekiranya mungkin tersingkap secara tidak sengaja saat turun dari onta, Uthman tidak melihat. Ini orang musyrik. Karena dia tahu bukan siapa-siapanya Ummu Salamah meski masih musyrik, dia tahu dia harus menghargai dan menghormati wanita ini. Dia punya suami. Setelah beristirahat, kalau sudah cukup istirahatnya mau berangkat lagi, maka Uthman bin Talha bin Abi Talha yang tadi sudah mengikat ontanya, dia hadirkan ontanya tersebut, merendam, duduk lagi, ya. Kemudian dia menjauh agar Ummu Salamah naik. Setelah mapan, baru kemudian Uthman mendekat lagi dan ontanya diberdirikan, kemudian dituntun lagi. Begitu terus 450 km. Kemudian sesampainya di kota Madinah, wahai Ummu Salamah, di sanalah tempat suamimu. Susullah beliau. Tanpa pamrih, Uthman bin Talha bin Abi Talha langsung pulang, dan waktu itu beliau masih musyrik. Subhanallah, beliau masuk Islam, kalau tidak salah setelah Fathu Makkah di tahun 8 Hijriyah. Dijelaskan oleh para ulama, boleh jadi kebaikannya memuliakan seorang wanita yang sudah bersuami, dia tidak ganggu sama sekali. Itulah yang menjadi sebab taufik Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Uthman bin Talha bin Abi Talha. Maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, jangan sampai kita kemudian tidak menghormati tetangga kita dengan mengganggu, menggoda, bahkan lebih daripada itu sampai berzina dengan istri tetangga kita. Dosa besar, ini tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Kalau tadi Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa Rasul? Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, dari keburukannya. Dalam redaksi yang lain Nabi menyatakan, tidak masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya. Subhanallah. Nauzubillah. Jangan sampai kemudian kita dinyatakan tidak beriman di dunia ini. Jangan sampai pula kemudian kita terhalang masuk surga gara-gara kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Bahkan lebih daripada itu gara-gara kita berbuat buruk kepada tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga itu ada 3 macam. Secara umum ada 3 macam. Tetangga muslim masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Maka tetangga seperti ini punya 3 hak. Hak Islam, hak sebagai tetangga, dan hak kerabat. Jenis yang kedua, tetangga muslim bukan kerabat. Tetangga jenis ini punya 2 hak. Hak Islam dan hak pertetanggaan. Tetangga yang ketiga adalah tetangga non-muslim. Maka tetangga jenis ini punya 1 hak saja, itu hak pertetanggaan. Jadi bukan berarti kalau tetangga kita non-muslim artinya kita tidak boleh berbuat baik kepada dia. Enggak.
Tidak demikian Islam mengajarkan. Justru Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada seorang tetangga. Sekalipun dia adalah seorang non-muslim. Selama dia tidak mengganggu kita, dia tidak memerangi kita, dia tidak mengusir kita dari tempat kita tinggal, maka kita berkewajiban untuk memberikan perbuatan baik atau perlakuan baik kepadanya. Disebutkan dari Abdullah ibnu Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sahabat, putra sahabat. Disembelih seekor kambing di rumah istrinya. Kemudian beliau datang. Abdullah bin Amr bin al-As datang. Kemudian Abdullah ibnu Amr bin al-As, sahabat ini bertanya, "Ahdaitum li jarinal Yahudi?" Apakah kalian sudah memberikan hadiah dari kambing yang dipotong ini? Sudah berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Diulang pertanyaannya 2 kali. Sudah dikasih hadiah untuk tetangga kita yang Yahudi? Tetangganya non-muslim, Yahudi. Yang terkenal membenci kita kaum muslimin. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak berbuat baik kepadanya. Beri hadiah. Kemudian kata Abdullah ibn Amr bin al-As, aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Terus menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril akan membawa wahyu untuk menetapkan hukum tetangga itu termasuk yang mendapatkan warisan. Sampai seperti itu para sahabat memahami tuntunan Nabi SAW agar berbuat baik kepada tetangga. Ustadz, tetangga kitanya nggak beres. Tetangga kitanya yang jahat, Ustadz, sabar. Bukan kemudian perbuatan buruk tetangga kita balas dengan keburukan serupa. Lalu apa beda kita dengan dia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Maka balaslah keburukan yang diperlakukan kepada kita dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan yang baik kita balas. Makanya tatkala ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang dikeluhkan oleh sebagian sahabat, Rasul, ada wanita, tidak disebutkan namanya. Ya Rasul, ada fulana wanita, dia itu Masya Allah, salat malam, Masya Allah, puasa di siang hari, artinya siangnya ibadah, malamnya ibadah, dan dia berbuat baik, dia bersedekah, begini, begitu, banyak kebaikan disebutkan. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi sayangnya wanita tersebut mengganggu tetangganya dengan keburukan lisannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, dia terancam menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Salat malam, puasa sunnah di siang hari, banyak bersedekah. Tapi ternyata karena dia berbuat buruk, mengganggu, menyakiti tetangganya meski dengan lisannya. Mungkin hanya sekedar dengan cacian, makian, tuduhan keji dengan lisan. Kata Nabi SAW, la khaira fiha. Ini ancaman serius. Kebaikannya akan menguap, dinilai tidak memiliki kebaikan. Hiya min ahlin nar. Dia terancam menjadi salah satu penghuni neraka. Subhanallah. Apalagi kalau gangguan itu bukan hanya dengan lisan, berzina dengan temannya, dengan istri tetangganya. Apakah berzina melalui gadget jarak jauh? Ataukah berzina fisik dengan fisik sebagaimana kita ketahui? Subhanallah. Waliyadzubillah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum jannah. Jaminkan untukku 6, maka aku akan jaminkan untuk kalian surga. Subhanallah, semangat kita. Nabi jaminkan untuk kita surga kalau kita berikan jaminan kepada Nabi tentang 6 hal. Apa saja itu? Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Berucap jujur. Kalau bicara, berucap jujur. Wa aufu idza wa'adtum, penuhi jika kita berjanji, tunaikan jika kita berjanji. Wa addu idza tumintum, dan jalankan amanah jika diembankan amanah. Wahfadhu furujakum,
dan jaga kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian dari yang haram. Wa kuffu aydiyakum, dan tahan tangan kalian dari menyakiti, mengganggu, menzalimi orang lain. 6 ini dijaga, 6 ini dijamin, Nabi jaminkan untuk kita surga. Jadi 6 hal ini kalau kita betul-betul menjaga terhadap siapapun, termasuk kepada tetangga kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjaminkan untuk kita surga. Kisah lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang sahabat. Rasul, saya punya tetangga, tapi tetangga saya itu selalu menyakiti saya. Apa yang harus saya lakukan, Rasul? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Pergi, keluarkan barang-barang di rumahmu, letakkan di jalan. Jadi keluarkan barang seisi rumahmu, letakkan di jalanan manusia. Maka ia pun lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Orang-orang pada tanya, Masya Allah, kenapa kok dikeluarkan barang-barangmu ini? Beliau hanya menjawab, tetanggaku menyakitiku. Kemudian aku sebutkan apa yang baru saja terjadi, Rasul begini. Maka Nabi SAW mengulangi lagi, intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Pergi, keluarkan barangmu di jalanan. Maka mulailah manusia akhirnya menjadikan tetangga yang dimaksud oleh sahabat ini sebagai orang yang layaknya didoakan keburukan. Allahumma akhzihi, Allahumma la'anhu. Ya Allah berikan kenistaan kepadanya, ya Allah berikan laknat kepadanya. Maka si tetangga yang seperti itu, yang jahat itu, akhirnya mendengar apa yang sedang terjadi, sehingga dia berkata kepada sahabat yang mengeluh kepada Nabi tadi, irji' ila manzilik, kembalilah ke rumahmu. Fawallahi la u'dzik, demi Allah, aku tidak akan menyakitimu. Inilah generasi sahabat yang dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW tahu dengan cara apakah yang paling efektif untuk menghentikan gangguan orang tersebut kepada sahabat yang satu ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, brothers sisters yang dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat juga kita ngeri kalau kita tidak memperhatikan hak tetangga ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamati yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Kata Nabi SAW, berapa banyak akan ada orang-orang yang bergantung kepada tetangganya, artinya pegang-pegang tetangganya dulu di dunia. Tetangganya di dunia dia pegangi. Di hari kiamat dia akan pegangi. Kemudian yang pegang tetangganya ini akan berkata, ya Allah, ini sudah tutup pintu rumahnya dariku. Artinya dia tidak berbagi kebaikan denganku. Dia ini orang yang jahat dalam bertetangga, ya Allah. Dia tidak baik kepadaku. Ngeri sekali. Jadi kalau seandainya pun kita selamat di dunia ini, ya tidak terkasuskan misalnya, di akhirat semuanya akan tersingkap. Semua akan terungkap. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Rasulullah SAW juga bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin yang dia itu kenyang sementara tetangganya lapar. Bukan seorang mukmin sejati yang dia itu bisa merasa kenyang sementara tetangganya lapar. Ustadz, saya punyanya sedikit. Tadi disebut tetangga 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Kalau saya mau berbagi kebaikan, gak cukup ini Ustadz. Saya hanya punya sedikit. Lalu kepada tetangga yang mana yang saya berikan? Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan, ila aqrabihima minki baban. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, Rasul, saya punya 2 tetangga. Kepada siapakah di antara keduanya saya berikan hadiah? Artinya hadiah yang terbatas. Kalau saya berikan kepada siapa? Maka Nabi menyatakan, berikan kepada yang
pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Ini kalau yang kita beri sedikit. Kalau kita ternyata mencukupi semuanya, 40 kali 4, 160 tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, beri. Beri semuanya. Ustadz, tapi kalau diberi ini akan tidak ada apa-apanya. Nabi SAW bersabda, Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai segenap wanita muslimat, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Meskipun hadiah yang diberikan hanya daging tipis yang ada di ujung tumit kaki seekor kambing. Mungkin kikil seperti itu ya, yang bisa dimakan. Kalau hadiahkan kikil kayaknya kan sesuatu yang, ya Allah, nggak ada daging, ini bukan daging ini. Meskipun yang diberikan sesuatu yang mungkin remeh-temeh, jangan diremehkan. Berbagi saja. Terlepas dia akan mencibir dan lain sebagainya, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Ini semua adalah tuntunan Islam tentang bagaimanakah kita memuliakan tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya masih banyak ya pembahasan tentang bertetangga, tapi setidaknya apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimanakah semestinya kita menjaga hak-hak pertetanggaan dengan tetangga-tetangga kita. Demikian wallahu taala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Insyaallah, Allahu Akbar. Ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz atas penjelasan yang begitu detail ya, Masya Allah. Sekiranya waktu penyampaian masih panjang, ini luar biasa, sangat detail saya teman-teman sekalian ya. Bagaimana Cek, halo. tetangga. Ya, halo Ustadz. Bisa dengar suara kami Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, begitu detail sekali penyampaian Ustadz terkait hak tetangga ini. Dan tentunya ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam ya, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan berikan kesempatan pada teman-teman sekalian untuk bisa bersoal jawab dengan Al-Ustadz. Kita akan coba angkat, silakan Kang Denny, mungkin kita bisa angkat 2 penanya terlebih dahulu. Kami silakan Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu. Taufik Barakallah. Baik. Afan, wajazakumullah khairan. Terpahami pertanyaannya. Boleh ya kalau kita mengawali bertegur sapa selama tidak mengawali dengan salam maka boleh. Tidak terlarang. Jadi misalnya Bapak misalnya begitu kan. Mari Pak, bertegur sapa tidak masalah selama bukan salam. Jadi boleh kita mengawali tegur sapa dengan tetangga non-muslim atau non-muslim siapa saja di tetangga kita sekalipun tanpa mendahului atau tanpa mengucapkan salam kepadanya. Dan kalau kita diberikan salam lebih awal oleh seorang non-muslim, maka cukup kita menjawab wa'alaikum. Jawabannya adalah wa'alaikum. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya ada Sami-Sami. Ada Emirza, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di tetangga Ana tuh dia setiap malam Jumat tuh ada pengajian gitu ya Ustaz sama komunitasnya. Dan itu sangat mengganggu di tetangga sekitar. Banyak juga yang sudah ada malah ngomongnya di belakang soalnya nggak enak untuk menyampaikan. Adab yang paling baik Ustaz untuk menyampaikan itu seperti apa ya Ustaz ya? Barakallahu fikum. Saran kami adalah tetangga yang merasa terganggu dengan suara kegiatan itu bisa menyampaikannya kepada penanggung jawab seperti RT atau RW atau yang semisal.
ya Bapak mohon maaf ini kami sekian orang cukup terganggu dengan kegiatan yang mungkin mengeraskan suara atau yang lainnya ya. Entah apa begitu, parkiran yang menjadi sempit misalnya ya. Sampaikan saja, kami mohon di mediasi sekiranya kami bisa menyampaikan dengan baik, atau Bapak sekalian, Bapak saja yang menyampaikan juga tidak masalah mewakili kami misalnya seperti itu ya. Karena kalau kemudian kita menyampaikan mungkin akan berkonotasi yang lain ya. Tetapi kalau kita menyampaikannya melalui waliul amr, pimpinan di lingkup kecil RT atau RW atau yang semisalnya, maka mudah-mudahan lebih hikmah. Kita pesankan saja pada Bapak RT atau Bapak RW, Pak mohon disampaikan dengan cara yang baik, karena kami masih tetap ingin bertetangga dengan baik, hanya saja dalam kegiatan tersebut kami merasa cukup terganggu, mungkin mereka bisa mencari alternatif teknis yang lain agar tidak menimbulkan keributan atau suara yang mengganggu. Wallahu ta'ala alam. Fikum barakallah. Baik, Kang Denny, kita bisa angkat kembali 2 penanya, tapi sambil ditahan terlebih dahulu. Silakan diangkat 2. Tapi kita akan coba sampaikan kepada Ustadz pertanyaan dari YouTube, Ustadz. Mohon izin, Ustadz. Silakan. Baik, Ustadz, ada pertanyaan dari YouTube. Afwan, Ustadz, bagaimanakah hukumnya para perokok yang asap rokoknya selalu menzalimi orang lain, Ustadz? Ini kaitannya terkait tetangga yang sering merokok dan asap rokoknya selalu masuk ke rumah kami, Ustadz. Iya. Jadi bagaimana sikap kita dan bagaimana cara menyampaikannya? Iya, yang pertama kita bersabar ya. Kita bersabar. Kalau kemudian kita mendapatkan momen yang tepat ya, waktu yang pas, kita juga sudah siapkan diksi kata-kata yang hikmah, yang bijak, yang lembut, maka kita sampaikan. Tidak harus to the point, jangan ngerokok dong, misalnya asapnya mengganggu kami, misalnya. Tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Bisa disampaikan dengan cara, dengan redaksi yang lain, dengan diksi-diksi yang lebih santun begitu ya, agar dia tahu bahwa dirinya terganggu. Ya, dirinya terganggu. Misalnya, ini misalnya saja contoh ya, tidak mesti seperti ini. Contohnya misalnya, Bapak Masya Allah, gimana kabar Pak? Sehat, baik, misalnya kan begitu. Sudah cair, suasana sudah ngobrol. Bapak ngomong-ngomong, Bapak ketika ngerokok, istri Bapak sudah biasa? Oh biasa saja. Misalnya seperti itu. Terus tanya, yang kemudian emang kenapa? Enggak sih Pak, saya kadang-kadang aja misalnya jadi kurang enak nafasnya Pak, mohon maaf gitu. Atau seperti apalah ya, saya tidak memastikan cara tertentu, karena kita harus tahu juga siapa orang yang kita hadapi. Ada sebagian orang yang memang to the point itu pas, tapi ada juga yang tidak gitu. Kita intinya adalah bagaimana sehikmah mungkin kita sampaikan nasihat tersebut. Kalau kita tidak memandang kita tepat untuk menyampaikannya, maka kita bisa titipkan kepada seseorang yang lebih tepat menyampaikannya. Seperti pertanyaan sebelumnya tadi. Ya, kalau itu kepada Pak RT, ini mungkin kepada, kalau kita misalnya lewat istri kita dipesani untuk bisa menyampaikan kepada istrinya, tapi dipesankan agar tidak menjadi kasus besar begitu ya. Hanya sekedar ingin menjaga kesehatan dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Maka itu bisa lebih menjaga insya Allah hubungan pertetanggaan dengan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Kita masih memiliki waktu. Sini telah bergabung di Clubhouse. Silakan. Siapa dulu nih Kang Denny? Mbak Rina dulu ya, silakan. Rina dulu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan beserta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz izin bertanya, jika kita berkurban kambing, tadi kan terhukum jika bertetangga bersama kaum kafir, ada hak bertetangga. Lalu bagaimana jika kita berkurban atau memberikan atau bagaimana Ustaz? Iya. Syukran. Iya, barakallahu fikum. Kurban, jika yang dimaksud adalah kurban yang kita biasa lakukan di Idul Adha, boleh kita berikan kepada seorang non-muslim. Ya, boleh. Apalagi non-muslim yang potensial untuk menerima
hidayah Islam. Lebih boleh lagi. Atau misalnya seseorang yang sudah simpatik terhadap Islam, dengan akhlak mulia yang selama ini kita upayakan, dia tertarik misalnya, terlihat ada titik-titik simpatik padanya kepada kita, maka kita manfaatkan ya kurban itu untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah. Jadi boleh memberikan sebagian hadiah dari kurban tersebut kepada non-muslim sekalipun. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakum khairan. Silakan. Insyaallah. Baik, terima kasih Mbak Rina, dan selanjutnya telah ada Niki, silakan. Ya, silakan Niki. Bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan untuk Ustadz dan semua teman-teman di kajian hari ini. Oke, izin bertanya Ustadz terkait dengan adanya dosa zina yang misalkan dilakukan oleh tetangga kita yang dosanya tertimpa kepada 40 tetangga di sekitarnya gitu. Nah, kebetulan saya dulu pernah ngekos Pak Ustadz, dan ya saya nggak tahu apakah tetangga kosan saya itu ada yang berzina misalkan, kalau misalkan kosannya campur seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara kita berusaha agar dosa kita tidak tertimpa dosa tersebut gitu, dari dosa zina tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan tetangga, mungkin rekan kerja juga menurut saya itu juga tetangga kita ya, kalau kita berada di dalam satu tempat bekerja. Nah, bagaimana menyikapi rekan kerja yang memiliki sifat hasad, iri terkait dengan pencapaian kerja yang kita dapatkan seperti itu. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, tadi dijelaskan tentang definisi tetangga. Tetangga itu dijelaskan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah, 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Dan tadi juga dijelaskan bahwa di antara dosa yang paling besar di urutan ketiga setelah syirik dan membunuh adalah berzina dengan istri tetangga. Tapi bukan berarti kalau ada seseorang berzina dengan istri tetangganya, berarti akan dosanya menimpa dan berdampak kepada 40 rumah yang termasuk tetangga. Bukan itu yang dijelaskan tadi. Ya, bukan itu yang dijelaskan. Tetapi yang namanya tetangga itu adalah 40, maka dengan siapa saja di antara 40 kanan, kiri, depan, belakang itu, ketika misalnya ada seseorang berzina dengan istri tetangganya dengan definisi 40 tadi itu, maka itu termasuk dalam hadis ini, yaitu terjatuh dalam dosa besar paling besar di urutan ketiga. Kalau seandainya kita misalnya mengetahui ada tetangga yang berzina dengan tetangganya, kita tahu seseorang di antara tetangga kita berzina dengan tetangganya, kemudian kita mampu untuk menasihati, kita mendiamkan, kita membiarkan, pura-pura tidak tahu, padahal kita tahu, dan kita memiliki peluang untuk menyampaikan nasihat, kita tidak menasihati, kita berdosa karena tidak mengingkari kemungkaran. Tapi kalau seseorang melakukannya, kita tidak tahu betul-betul zina itu dilakukan oleh mereka. Dan kita dalam hal ini tidak boleh ya menuduh zina sekedar misalnya ada laki-laki masuk ke rumah seseorang, oh berarti berzina. Nggak mesti. Boleh jadi hanya sekedar bertamu misalnya, atau sekedar berkenalan misalnya. Maka tidak boleh kita juga menuduh seseorang tanpa kejelasan bahwa itu sudah termasuk perzinahan. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa yang dilakukan adalah perzinahan, kita mampu untuk memberikan nasihat, tetapi kita tidak menasihati, maka kita tertimpa dosa membiarkan kemungkaran terjadi. Ya. Tapi bukan berarti kalau kemudian ada yang berzina di antara tetangga kita, maka semua 40 kanan, kiri, depan, belakang itu akan tertimpa dosanya. Tidak demikian. Tidak demikian. Sambil kita doakan semoga tetangga-tetangga kita adalah tetangga-tetangga yang
salih. Kemudian pertanyaan kedua adalah rekan kerja adalah tetangga. Betul sekali seperti definisi yang disampaikan di muka tadi. Ya, apartemen, kos, kontrakan, tetangga kita dalam berteman, ya, tetangga kita meja kantornya, ya, dan lain sebagainya itu adalah tetangga. Bertetangga meja kantor dan lain sebagainya itu adalah termasuk tetangga. Bagaimana menyikapi seorang tetangga, rekan kerja yang punya hasad atau dengki kepada kita dalam hal pencapaian pekerjaan? Ya, kita bersabar dan tetap menyikapi baik dia, sambil terus berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena doa itu menjadi tameng yang melindungi kita, salah satunya dari hasad. Dan hasad itu bisa berubah wujud menjadi ain, pandangan yang bisa mencelakakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dihadapi? Dengan zikir pagi dan petang. Dengan doa, zikir pagi petang kita rutinkan, maka semoga kita bisa terlindungi dari kedengkian tersebut. Dan kita tetap berbuat baik sambil kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya agar dia tidak lagi iri, dengki, hasad kepada kita. Kita tetap berbuat baik, kita berikan apa, ya. Kita bersikap baik, bertegur sapa, menolong dia kalau dia membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita melihat ada peluang dari orang lain bisa tersampaikan nasihat kepadanya, bukan dari kita tapi dari orang lain yang lebih memungkinkan untuk dinasihati agar tidak dengki dan lain sebagainya, maka itu juga boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Masya Allah. Jawaban Mbak Niki. Terima kasih banyak. Dan mohon izin Ustaz, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk kepada kuis, Ustaz, ada pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Ya. Bismillah, bagaimanakah Ustaz sikap kita ketika masuk ke lingkungan baru, Ustaz? Baik, lingkungan baru perumahan ya. Apakah diperbolehkan dengan membagi-bagi hadiah atau makanan untuk saling mengenal tetangga dengan niat agar diterima di lingkungan tersebut atau bagaimana, Ustaz? Ada. Baik, boleh kita berbagi hadiah, ya, untuk sambil kita memperkenalkan diri, kita berbagi kebaikan dan lain sebagainya. Insya Allah ini boleh. Hanya saja tidak diyakini sebagai tuntunan Islam. Islam itu mengajarkan kalau kita pindah rumah harus bagi hadiah. Kalau nggak bagi hadiah maka berdosa misalnya gitu. Itu tidak boleh diyakini seperti itu. Tetapi secara umum berbagi hadiah itu baik. Apalagi kita sebagai pendatang baru di sebuah perumahan misalnya. Maka sembari memperkenalkan diri, kita berbagi kebaikan, ya, memberikan hadiah, maka ini insya Allah tidak masalah. Selama tidak diyakini sebagai sebuah ritual agama yang menghadirkan pahala, ya, dan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Kita sekedar memperkenalkan diri, berbagi hadiah dan seterusnya, maka insya Allah itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Demikian jawaban untuk yang bertanya via YouTube. Ustadz, sudah pukul 21.30, tapi kami mohon izin kepada Ustadz mungkin sedikit extra time saja untuk boleh, silakan. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian. Alhamdulillah di penghujung acara kita ada, Masya Allah, ada amanah hadiah yang disiapkan oleh Support ya untuk bisa kuis bersama teman-teman sekalian. Ustaz akan menyiapkan 4 pertanyaan dan telah disiapkan hadiah dari Samase berupa mic head, kemudian juga dari Habib parfum, kemudian juga Brainstorm Apparel dengan t-shirt dan juga apparelnya, dan juga dari Drabanians Izzah, voucher pelatihan untuk scale up usaha. Masya Allah. Baik, Ustadz, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Kami silakan, Ustadz. Baik, pertanyaan pertama. Di dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, terdapat perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik, Masya Allah. Teman-teman sekalian langsung silakan raise hand duluan, dan Kang Denny akan angkat yang paling dulu nih, Kang Denny, silakan. Dan begitu teman-teman menerima invitation untuk speak, langsung di accept ya. Silakan, Kang Denny. Baik, Alhamdulillah. Ada Umi, silakan. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 belum tepat. Baik. Mohon maaf, Umi. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selanjutnya silakan. Baik. Iya, Umi. Terima kasih banyak atas atensinya. Namun belum tepat. Alhamdulillah telah jadi pahala untuk bisa berikhtiar. Silakan, Kang Denny diangkat berikutnya.
Baik, telah ada Mbak Fitri, silakan Mbak. Jawabannya Quran surat An-Nisa ayat 36. Iya, Masya Allah. Itu yang dimaksud pada surat An-Nisa ayat 36. Benar. Barakallahu Baik. fikum. Baik, Masya Allah. Selamat Mbak Fitri, silakan bisa langsung screenshot dan langsung kirimkan data dan screenshotnya ke DM Instagram Drabanias ya, maksimal 2 hari setelah ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Dan selanjutnya pertanyaan kedua kami, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya. Tadi disebutkan dalam hadis ada 4 jenis kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia. Apa sajakah 4 jenis kebahagiaan di kehidupan dunia yang disebutkan oleh Nabi SAW? Ada 4. Insyaallah, 4 jenis kebahagiaan di dunia, silakan. Wah, banyak sekali yang resen. Silakan Kang Den untuk bisa diangkat. Baik. Ya. Bismillah. Yang pertama istri solehah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga tetangga yang baik, yang keempat kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Masya Allah. Benar sekali jawabannya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mbak Yani, selamat Mbak ya. Masya Allah. Aku silakan untuk bisa di screenshot sejenak dan kirimkan data alamat, nomor WhatsApp dan juga Instagramnya ke Instagram Drabanias. Terima kasih Mbak Yani. Dan pertanyaan ketiga kami silakan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah sebutkan 2 cerminan pokok atau 2 cerminan utama memuliakan tetangga. Ada 2. Cerminan utama memuliakan tetangga. Dengan cara apa dan dengan cara apa kita memuliakan tetangga? 2 cerminan memuliakan tetangga, kami silakan. Baik, yuk teman-teman sekalian, semangat. Baik, banyak sekali. Silakan Kang Den untuk diangkat. Hadiahnya menarik loh dari Samase, Habib Perfume Brandstore dan juga menuju Izzah. Baik, alhamdulillah. Ada siapa nih? Radityo, silakan. Silakan. Iya. Bismillah. Kewajiban kita terhadap tetangga yaitu yang pertama tidak mengganggu, tidak menzalimi kepada tetangganya. Kedua, berbuat baiklah kepada tetangganya. Baik. Jika itu non-muslim, selama ia tidak memerangi atau menyakiti atau mengusir, maka perlakukanlah dengan baik kepada Masya mereka. Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Benar sekali jawabannya. Barakallahu fikum akhirnya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Radityo. Masya Allah. Selamat. Silakan untuk screenshot dan kirimkan data, alamat, nomor WhatsApp dan IG ke Instagram ya. Ada hadiah dari Sama Semikiat atau dari t-shirt Brandstore. Baik. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Kami silakan. Baik, pertanyaan terakhir. Ada 3 ragam tetangga. Ada 3 jenis atau 3 ragam tetangga. Sebutkan 3 jenis tetangga berikut hak-haknya. Masya Allah. Yuk, Insya Allah. 3 ragam tetangga berikut juga hak masing-masing. Silakan. Masya Allah. Baik, silakan. Ya, silakan, Mbak Nek. Bismillah. Yang pertama, tetangga muslim yang masih ada hubungan kerabatan memiliki 3 hak. Yang pertama, hak muslim, hak tetangga, dan hak sebagai kerabat. Yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, yaitu memiliki hak Islam dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga non-muslim, yaitu memiliki hak dalam bertetangga. Masya Allah, tabarakallah. Benar sekali, barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Banyak masalah. Selamat. Silakan untuk bisa screenshot dan kirimkan datanya ya ke DM Instagram Drabanias. Kami tunggu loh teman-teman yang telah menjawab quiz dan berhak mendapatkan hadiah. Kami tunggu datanya dikirimkan ke DM Instagram dan nanti akan dikirimkan hadiah menarik dari para supporter. Dan jangan lupa kalau sudah diterima hadiahnya kabari ya. Minimal kami tahu bahwa hadiah sudah sampai ya, Masya Allah. Mungkin bisa di-post di story dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Samase, kemudian juga Habib Perfume, Brandstore Apparel, dan juga menuju Izzah. Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara Ustaz. Barangkali ada sedikit simpulan penutup untuk kajian kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, brothers and sisters yang semoga senantiasa dimuliakan Allah.
Demikianlah secara singkat tadi kajian kita tentang bagaimanakah tuntunan Islam di dalam bertetangga, ya, bahwa Islam adalah agama yang menjaga hubungan sosial kita sesama manusia agar bisa mencerminkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu, jangan sakiti, jangan zalimi tetangga, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Dan seburuk-buruk tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling buruk kepada tetangganya. Dan di antara perbuatan paling buruk terhadap tetangga kita adalah kalau sampai kemudian kita berzina, na'udzubillah, dengan istri tetangga kita tersebut. Itulah dosa besar, bahkan yang diurutkan ketiga oleh Nabi SAW. Termasuk di zaman seperti sekarang ini, mungkin tidak hanya perzinaan berupa fisik, tetapi juga yang lain. Selama itu adalah menyakiti suaminya yang merupakan tetangga kita, maka itu harus dihindari. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita dari semua yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Nabi SAW tadi telah menegaskan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, siapa saja yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya, dari keburukannya. Dan dalam hadis yang lain beliau juga menyatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga siapa yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, menuntut ilmu agama agar ucapan kita, keyakinan kita, perbuatan kita lurus dan benar sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin ridha kepada kita, dan saat kita wafat dalam keadaan baik di atas ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian saja kajian kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat buat seluruh anggota keluarga di rumah. Semoga kita bisa jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada Akhi Alvin. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Ustaz Rizal Yuliar Putra Al-Syaf Hidayahullah Ta'ala beserta tim. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dan juga tim dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Demikian teman-teman sekalian, kajian kita pada malam ini di kajian Rabanian Sabu malam kita. Masya Allah, seperti biasa kami sangat bahagia dan senang sekali. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang. Ya, simak setiap Rabu kita akan berjumpa atas izin Allah dan semoga Allah mudahkan. Dan kemudian terima kasih banyak yang ucapkan kepada Samase, dan juga Habib Perfume, Brainstorm Apparel, dan juga Rabanian Siza atas supportnya. Dan semoga terus semangat dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan. Dan kita akan mengakhiri majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa support terus kebaikan operasional dakwah kita untuk dengan mengirimkan kata terbaik di waktu yang telah sediakan. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita selalu dalam kebaikan. Kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.